Lebih 1.000 penonton, nanti insya Allah akan kita masukkan semuanya, proses mulai dari awal. Jadi Mbak minta tolong Mbak, ini komposisinya apa saja dan berapa saja sih Mbak sebelum kita masukkan? Iya, sebentar. Jadi jahenya kita pakai jahe emprit ya Kak ya. Oke, jahenya emprit ya untuk ampiangnya ya. Ini ya. Iya, bismillah ya. Mohon maaf. Sulawesi Mbak Januari, terima kasih Mbak Januari. Ya, tapi kan harusnya kan kemarin kita bilangnya mau live jam 9, tapi karena anak lagi sakit, jadi agak molor, mohon maaf nih. Jadi kita baru bisa mulai sekitar jam 10.45. Nah, ini nanti kalau, udah ya penontonnya udah mulai, udah 400-an, alhamdulillah. Kita kemarin kan sudah sepakat, ini ya untuk hari Minggu ini kita fokus untuk produksi gula kacang. Yang mau belajar silakan dicatat. Ini untuk produksi 1 kilo kacang. Ini kita praktekkan untuk yang sedikit, untuk di rumah bisa. Untuk yang 1 kilo kacang. Ya. Yang pertama, Terima kasih Mas Kukuh Rohmat. Ya. Terima kasih akhirnya. ini sediakan dulu kacang 1 kilo ya, kacang sebanyak 1 kilo yang belum disangrai ya. Ini kita bikin yang tanpa yang tidak disangrai ya. Jadi kacangnya masih mentah. Ini beratnya 1 kilo, jadi udah kita timbang. Dan gula pasir 400 gram ya. Gula pasir 400 gram, gula merahnya 600 gram ya. Ini gula merah 600 gram, airnya 900 ml sampai 1 liter ya. Ini 1 gayung kecil seperti ini ya. Oke, terima kasih 1.000 penonton, jangan lupa dapat layar ya Kak, kita baru mulai. 2 sampai 3 ruas. Nah, udah kita parut dulu ya biar nanti nggak kelamaan. Parutnya seperti apa sih Mbak? Minta tolong parutnya seperti apa? Parutnya di dapur. Ada, Kak? Di dapur. Ya. Ya, parutnya nanti udah kita haluskan, diparut dulu, nanti jadinya seperti ini. Nanti ini diperas ya, diambil airnya saja ya. Parutannya cuma seperti ini teman-teman semuanya. nanti diparut Jadi dulu, parutan nanti biasa. ini. Kita jahenya pakai jahe emprit. Mana tadi jahe empritnya? Saya break kayak gini. Nah, jahe emprit seperti ini. Paling ini kalau kita buat kurang lebih 1 kilo kacang, 1 kilo kacang itu jahenya ya kurang lebih segini aja ya. Mampu? Enggak. 1 Lebih. kilo kacang 2 sampai Oh, oke ya. Terus mau apa ya? Nah, ya ini Kak mamanya Perwira. Ini bikin apa? Ini gula kacang ya. Ini kemarin yang mau belajar bikin gula kacang. Ini kita bikin yang makanannya 1 kilo. 1 kilo karena setiap hari kita selalu spill yang berat 1 kilo ya. Yang cara pembuatan untuk 1 kilo. Jadi biar teman-teman semuanya bisa mencoba di rumah, biar jadinya cantik, bagus, rapi, terus kering gini ya, bisa mateng. sekarang Insya Allah nanti semoga bisa semua. Yuk. ini masukkan dulu ya. Pertama kali apa sih? Kacang ya. Teman-teman semuanya sambil tanya-tanya kita jawab, nanti sekalian ini aja ya. Ya, yuk. Ya, ini Bismillah. pertama masukkan dulu 600 gram gula merah ya. 600 gram gula merah belum dinyalakan ya berarti ya. Nyalakan dulu nanti takutnya gosong. Terus Tambahkan airnya. air 900 ml ya sampai 1 liter. Nah, segitu ya. Karena Terus ini kita sudah saya kurangi untuk yang di jahenya. Jadi nggak saya kasih semua karena tadi harus dinyalakan ya Mbak ya. udah saya kurangi airnya di sini ya. Dinyalakan api besar. Ya, Api besar ya. Jadi teman-teman semuanya, ini dari awal proses pembuatan ampiang Jawa, ampiang gula kacang. Tidak ada yang kita tutup-tutupi, tidak ada yang kita rahasiakan. Insya Allah semoga menjadi keberkahan kita. Perhatikan ya setiap hari ikut live kita. Jadi diperhatikan ya untuk 1 kilo. Jadi takaran kita sama ya. Yang membedakan mungkin nanti gula merahnya. Tapi kita jelaskan dari awal kalau kita pakainya gula merah murni ya. Gula merah gula kelapa ya. Panas terus. Saya diminta diem ternyata nggak boleh ngomong. Iya. Om diam dulu ya. Ini maksudnya kalau nggak Mbak Vira sama Mbak Areta, mohon maaf ya Mbak ya. disuruh dia nggak mau diem ini ya. Mbak Januari, terima kasih, nggak pelit ya Mas. Semoga usahanya lancar terus, amin. Aku buat kok jadinya kayak beling Kak. Mohon koreksi kurang apa ya dari Mbak Mama Boto. Kalau kayak beling itu kemungkinan masaknya itu terlalu lama ya. Jadi ini prosesnya sampai apa? Ini sampai ini tunggu
sambil kita baca komen ya, sambil nunggu ini, nanti kelamaan kalau nunggu ini terus, jadi kita baca komen yang mau yang tanya. Terima kasih Mbak Sisi pengirim awannya. Silakan tanya-tanya, akan saya jawab langsung karena hari ini kita free. Saya diminta diem, nggak boleh ngomong. Yaudah. Saya aja berarti kan. Oh, nggak apa-apa. Ini Mas Danan bacain komen ya. Mohon maaf ya kalau nanti nggak dibacain nanti kurang fokus. Jadi saya yang jawab ya. Silakan.
seperti ini. Yuk. Ini kita bikin gula kacang karena setiap hari itu banyak yang tanya yang mau usaha juga, yang mau usaha sama seperti kita, cuman bingung gimana cara bikin supaya tidak gagal. Ini tadi bikin berapa nanti? Kita takarannya 1 kilo aja ya. Takaran 1 kilo kacang ya. Ini ada 1 kilo. Ini kacang kelihatan nggak sih? Kelihatan. Ini kacang 1 kilo ya untuk takarannya. Kemudian kecilin dulu ini. Kemudian ini tadi airnya kurang lebih 900 ml sampai 1 liter ya. Atau 900 ml juga sudah cukup. Masukkan dan dengan gula merah dengan berat 600 gram dimasukkan dulu, dididihkan sampai meleleh seperti ini ya. Ini sudah meleleh. Kalau sudah meleleh seperti ini sekalian saya jelaskan. Ini kemudian disaring potongannya ya. Tuh ada Bersih. jadi harus disaring sampai benar-benar bersih. Nah, ya diaduk gini supaya naik potongannya ya. Nah, saringannya pakai saringan lembut. Jadi ini dipastikan air gulanya sudah bersih ya, Kak, ya. Nah, seperti ini. Kemudian setelah ini baru masuk Ini kan udah mendidih. Terus apa yang dimasukkan kan? bersih ya. Yang dimasukkan Yang apa? dimasukkan Ekstrak jahenya sama gula ya. Ya, gula yang tadi 400 gram dimasukkan, gula pasir dan ekstrak jahe ya. Ditambah dulu. Ekstrak jahenya seperti ini. Dan Nah, ini ekstrak jahenya berapa siung Mbak biar ini dapat tadi 2 luas? sampai 3 ruas. Tapi tergantung selera. Bisa mau banyak boleh ya. Terus ekstrak jahenya disaring atau langsung aja nanti? Iya, disaring. Oke, disaring ya. Bismillah. Ya, cuma gini aja simpel ya teman-teman. Nah, Simpel sekali ya, seperti ini aja ya. Biar aroma jahenya mata apa kerasa. nah seperti ini. Ini ampasnya nggak usah dicampur ya. Nah, seperti ini aja. Nah, jadi ini teman-teman semuanya kita skip dulu. Aroma jahenya muncul ya. Ini sudah panas sekali. Aroma jahenya sudah muncul. Apa namanya gula jawanya juga aromanya udah apa kental sekali, udah kuat sekali, strong sekali. Jadi ada aroma jahe sama gula jawanya ya. Ya, nah. Ini tunggu mendidih dulu ya. Tunggu mendidih dulu, baru nanti baru masuk kacang. Jadi kacang tidak perlu dicuci dulu. Tapi insya Allah ini udah bersih, udah ditapeni, udah dipilih yang busuk. Kenapa nggak dicuci? Karena nanti kalau dicuci dulu, nanti jadi melempem. Nanti kulit arinya ketika direbus malah mengelupas. Jadi malah kurang baik ya. Jadi dimanapun itu kalau bikin gula maksudnya bikin ampiang seperti ini tuh nggak ada kacang yang dicuci dulu. Kalau dicuci dulu yang mau higienis itu malah nggak jadi ya. Jadi melempem. Ini kan buktinya kan kita spill ya kak ya untuk kacangnya ya yang sudah dipilih-pilih sama kakek nih. Jadi ini kualitas kacangnya itu yang ukuran 60-50 paling besar sendiri. 50-60 yang paling besar sendiri ya. Kalau bisa yang bagus seperti ini karena kan nanti kan kita jual. Kalau untuk konsumsi sendiri sih tergantung enaknya masing-masing saja. Yuk. Ya, ini ya. Mbak, ini kacangnya mentah harus mentah ya, nggak usah digoreng ya. Ya. Oke. Goreng karena Tapi boleh kok kalau digoreng boleh. digoreng boleh, cuma nanti masukannya nanti saya kasih tahu yang digoreng dulu boleh karena mungkin kan belum pernah bikin jadi mungkin kiranya ini nanti jadinya mentah kacangnya padahal tidak nih. Oke. Nanti saya kasih tahu tipsnya yang bikinnya digoreng dulu ya. Boleh. Wah, terima kasih ya Mbak. Lengkap sekali nanti ilmunya ya. Terima kasih teman-teman 2000 penonton. Minta tolong tap layarnya ya kak ya. Terima kasih yang sudah membeli. Sehat selalu, murah rezeki. Yuk. Dimasukkan, Ini sudah mendidih. ini dimasukkan ini ya. Nah, ini pakai air ya teman-teman semuanya. Mohon maaf, bukan pakai minyak. Bukan minyak goreng. Ini kita masukkan. Jadi ini kita proses produksi untuk takaran rumah tangga. Bukan takaran untuk industri saya kemarin-kemarin ya. Jadi untuk takaran rumah tangga insya Allah nanti bisa dipraktekkan di rumah. Ada kata praktek kita belum ada kemungkinan teman-teman belum jelas. Bisa di message saja di TikTok kita ya. Atau nanti kalau live bisa ditanyakan. Kita live setiap mulai jam 8 pagi setiap harinya ya. Nah, jadi semuanya bahan itu apa saja sih Mbak? Ini bahannya Yang sudah masuk. kacang tanah. Nah, dari awal Mbak, dari awal Mbak. Ya, dari awal berarti masukkan dulu gula merah 600 Gula merah gram seperti ini. dan air 900 ml masukkan dulu, didihkan sampai meleleh
Mbak, ada yang beli ya? Oh ya, teman-teman, ini sekalian kita masih menunggu kurang lebih berapa jam sih Mbak? Berapa menit sih kalau kayak gini? 30 menit ya. Jadi teman-teman masih 30 menit kita proses produksinya. Saya harapkan nanti selalu diikutin live kita secara sesama. Insya Allah bagi yang ketinggalan dari tadi baru gabung Mas, itu bahannya apa saja Mas gitu. Kita nanti akan produksi lagi. Jadi nggak usah khawatir. Insya Allah hari ini kita 4 atau sampai 5 produksi untuk yang proses produksi sedikit-sedikit ya. Insya Allah semuanya paham nanti ke depan ya. Bagi yang masih baru aja gabung, mohon maaf nanti akan kita ulangi lagi. Karena apa? Kita tadi prosesnya kurang lebih sudah lama sekali. Jadi hari ini kita bikin yang 1 kilo kacang. Terus nanti untuk finishingnya, jadi untuk pencetakannya kita juga mau meliput sekalian ya. Jadi kita fokuskan satu persatu saja. Teman-teman semuanya, ini kita membuat ampiang gula kacang. Bahan bakunya 1 gayung air, 1 gayung air. Ya, 1 gayung air ini kita masukkan. Terus habis kita masukkan, gula jawanya juga kita masukkan. Ya kan, ini gula jawa asli dari Kebumen, dari Puring Kebumen. Jadi nggak ada kristal-kristalnya. Yang bikin ngilu itu kan ternyata kristal-kristal jawanya itu ya. Terus kita masukkan gula jawa sama air, ditunggu sampai mendidih kurang lebih 5 menit. Baru kita masukkan ekstrak jahenya. Jadi ekstrak jahenya itu kita pakainya jahe emprit. Teman-teman semuanya, jahenya pakai jahe emprit sama pakai parutan biasa ya. Jahenya jahe emprit. Jahe empritnya paling 2 siung seperti ini. Terus kita parut. Habis kita parut, kita masukkan semuanya ke dalam adonan beserta gula pasirnya. Ya, kita masukkan gula pasir. Kita tunggu sampai meleleh semuanya, sampai mendidih. Kita baru masukkan kacangnya. Jadi kacang kita masukkan, insya Allah kacangnya itu jadi mateng. Secara logika saja, katanya kemarin kan banyak yang tanya, Mbak, Mas, Nek, ke Nenek, masa kacangnya mentah nanti kan jadinya kan melempem. Nah kan, kalau kacang mentah kan kurang mateng, kurang kriuk, nggak bisa crunchy, nggak bisa krenyes. Tapi mohon maaf, karena kita sudah praktek benar-benar yang dua-duanya, baik itu yang disangrai maupun yang tidak. Jadi logika saja, teman-teman semuanya, kalau proses seperti ini kurang lebih 30 menit sampai 45 menit sampai 1 jam. Kacangnya itu matang sendiri di adonan, malah justru apa? Komposisi adonannya terdiri dari jahe, gula putih, gula merahnya itu meresap ke kacangnya. Ya, jadi enak, renyah, gurih. Ini kan nanti kan kita masih kurang lebih setengah jam itu sampai gulali, sampai mengental. Ada suaranya kletik-kletik-kletik. Jadi kacangnya itu kalau tanda-tandanya udah matang itu bagaimana Mbak, Mas? Gitu kan kemarin. Tanda-tandanya itu ada suaranya, celetik-celetik-celetik-celetik. Terus kadar airnya itu sudah menipis. Kurang lebih tinggal 10%-nya saja. Ini pakai wajan agak kecil ya, ini wajan yang tanggung itu ya, ukuran 1 kilo kacang ini. Nah, kita aduk-aduk terus, ditunggu sampai gulali, sampai mengental. Jadi prosesnya matang, kacangnya matang di adonan ya, insya Allah kacangnya crunchy, kriuk, renyah, gurih. Tadi dapat masukan juga dari Pak Subur, terima kasih beliau Pak Subur ada di Malang. Mas, saya beli ampiang, beli sambal pecel tapi yang dikirim ampiang, insya Allah akan kita ganti. Itu kekeliruan kita. Terima kasih teman-teman yang sudah check out kemarin, luar biasa check outnya. Kita baru live 12 kali saja udah hampir puluhan yang check out, sampai kita keteteran sampai jam 9 malam kita masih untuk proses pengemasan sampai jam 10 itu ekspedisi mau tutup, masih kita minta tolong Mbak untuk ini terakhir kali kita Mbak kurang lebih ada 50-an 60-an paket gitu. Terima kasih semuanya ya teman-teman. Kita di satu sisi kita juga jualan, di satu sisi yang lain kita akan membagikan ilmu. Karena apa? Demi keberkahan kita ya, usaha kita. Tidak ada yang kita tutup-tutupi, tidak ada yang kita rahasiakan ya. Ini banyak sekali yang tanya, yang baru gabung. Mohon maaf nanti akan kita ulangi lagi. Karena apa? Kita produksi nanti kurang lebih 5 kali. Jadi santai saja ya. Santai saja, diikuti alurnya saja satu persatu biar runtut. Kasihan yang dari tadi sudah mengikuti kita, tahapannya sudah sampai seperti ini, nanti masih mengulang lagi gitu ya. Jadi kita insya Allah nanti habis ini kita tunggu kurang lebih 30 menit. Sekalian kita dari yang tanya-tanya, kita jawab semuanya. Ini kurang lebih ada 250 penanya. Nanti kita sampai finishing untuk pencetakannya. Insya Allah dari awal sampai akhir selalu runtut terus, akan kita bimbing terus.
Tidak ada yang kita tutup-tutupi, tidak ada yang kita rahasiakan. Semoga apapun itu, mulai dari bumbu, formula, bahan-bahan akan kita sharekan langsung ya. Nah ini pakai kacangnya, pakai kacang mentah. Gula putihnya berapa mas? Tadi kurang lebih gula putihnya berapa? Gula putihnya tadi 400 gram. Jadi perbandingannya teman-teman, gini kita masih lama ya. Nih ada yang tanya, mas untuk ukuran kacang 1 kilo berapa sih komposisinya? Semua kita ulangi lagi. Ukuran kacang 1 kilo, gula jawanya juga 1 kilo tadi kita masukkan. Untuk airnya 1 gayung dulu. Terus untuk gula putihnya 400 gram. Untuk jahenya opsional saja sih sebetulnya sih mbak mas. Jadi jahenya kita pakai jempret, kita parut. Terus kita peras saja airnya, nggak usah berapa airnya mas, kadar airnya di perasan jahe udah terserah aja, bebas saja. Biasanya kalau ibu-ibu udah punya insting sendiri ya. Nah, jadi seperti itu. Bagi yang tanya cetaknya bagaimana, sabar ya mbak ya. Insya Allah kita live-kan untuk cetaknya ya. Ya, gula merahnya 600 gram. Oh, betul, mohon maaf. Terima kasih Mas Tiadi. Jadi 1 kilo kacang, gula merahnya 600 gram, gula putihnya 400 gram, 2 siung jahe. Nah, ini prosesnya seperti ini, terus kita masukkan. Tahapannya yaitu pertama kali gula kita masukkan, airnya 1 gayung kita masukkan, kompornya dihidupkan besar, ditunggu 5 menit sampai mendidih biar mateng. Kita saring-saring kotorannya, ada kotoran-kotoran, baru gula pasir yang 400 gram kita masukkan, jahenya kita peras secukupnya airnya ya. Habis itu ditunggu lagi 5 menit sampai mendidih lagi, kita saring-saring lagi, siapa tahu ada kotoran-kotoran biar bersih. Terus tidak dipakai garam, nggak usah pakai garam ya mas mbak. Nah terus habis itu kalau sudah mendidih, kacangnya baru kita masukkan. Kita kacangnya pakai kacang mentah. Bagi yang baru gabung, kacangnya pakai kacang mentah. Secara logika saja, mas kenapa pakai kacang mentah? Nanti kan melempem, nanti kan nggak kriuk. Nah ini prosesnya kurang lebih 30 menit sampai 45 menit. Jadi sampai mendidih kita rebus di adonan, insya Allah kacangnya kriuk matang ya. Nah betul, Lapa Aisyah, terima kasih Ibu Lapa Aisyah. Nih ada 1 gayung airnya berapa liter mas? Oke, kurang lebih berapa kalau air itu ya? 1 gayung itu, ini 1 gayung itu gayungnya kecil aja itu. Nah itu sama kakek nih kayak gini tuh. Yang biasa saja paling kurang lebih 1 literan ya kak ya. Ini 1 kilo kacang. No, kita perbandingannya bukan ampiangnya. Kalau ampiang jadinya kita belum paham. Nanti akan kita koreksi lagi untuk proses. Mas, kemarin ada yang jeli sekali tanya, mas, untuk ampiangnya 1 kilo kacang nanti akan jadi berapa kilo? Ya, kacangnya 1 kilo, nanti proses jadi ampiang ini berapa kilo ini? Ya, nanti akan kita uji coba dulu ya. Insya Allah nanti kita akan uji coba. Kebetulan ini karyawan libur hari Minggu, kita cuma keluarga saja. Nanti ada kakek. Kakek namanya siapa kek? Suwarno. Kakek Suwarno. Aslinya dari mana kek? Wonogiri. Nah, aslinya dari Wonogiri. Beliau sudah kurang lebih menggeluti dunia perampiangan sudah hampir 10 tahun lebih. Nenek juga gitu ya. Untuk proses hari ini kita kirim hari ini juga ya mas ya mbak. Jadi kemarin sisanya masih 50 kilo itu alhamdulillah tinggal kurang lebih 15 kilo. Untuk sambal pecelnya kemarin kita bikin 50 kilo juga, tinggal sisa berapa piece saja gitu, paling cuma ada 15 piece saja ya. Terima kasih semuanya yang sudah membeli ya, alhamdulillah kemarin ada 50-an paketan. Terima kasih orang-orang baik semuanya ya. Oke, yuk kita sambil tanya-tanya yuk sekalian nunggu ini. Kita prosesnya masih lama, kurang lebih masih setengah jam. Jadi proses produksi ampiangnya ya. Ada yang tanya, mas, ongkos kirimnya itu mahal itu mas? Kita ada 3 opsi ya kak ya untuk solusinya. Kemarin dapat info juga dari teman-teman pembeli juga. Yang pertama, opsinya yaitu kalau ongkos kirimnya mahal, kita bikin akun baru lagi, akun TikTok baru ya, yang new, yang fresh, yang baru ya, akun baru, biar dapat gratis ongkir. Terus yang kedua, kita pakai minimum order. Kemarin teman-teman di Jakarta, di Bandung, di Medan, Surabaya, di Kalimantan itu 0 rupiah. Katanya saya tanya, kok bisa 0 rupiah gimana sih mbak, kok pintermen? Terus tanyanya, oh itu kita belinya minimum order mas. Jadi ada yang belinya cuma 70.000, 50.000, ada yang 150.000, ada yang 100.000, baru dapat ongkos kirim gratis ya.
Terus ada lagi yang ketiga, biar dapat gratis ongkir, minta tolong tap-tap layarnya ya kak ya. Siapa tahu nanti apa dari pihak TikTok akan ngasih voucher ya, voucher gratis ongkir di pojokan kiri biasanya. Ya, nanti bisa diklaim ya di sisi kiri ya. Jadi kita prosesnya masih lama ini, kurang lebih 30 menit, jadi 25 menitan. Banyak sekali yang tanya, alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih. 350 penanya yang belum kita jawab. Terima kasih 1800 penonton. Minta tolong tap-tap layarnya ya kak ya. Akan kita jawab satu persatu gimana ya. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, terima kasih teman-teman di Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Macau, Korea, Arab Saudi, Brunei Darussalam, terima kasih semuanya. Taiwan ya. Terus teman-teman di Solo, Karanganyar tepatnya, Jakarta, Sumatera, Palembang, Medan, Lampung, Denpasar, Makassar, Poso, Balikpapan, Palangkaraya ya, semuanya terima kasih. Oh, ini ada yang tanya bumbu pecel. Kalau bumbu pecel nanti kita keep dulu ya kak ya. Insya Allah besok kita mau bikin bumbu pecel. Iya, prosesnya lama. Kita Karanganyar di Kecamatan Karanganyar, kelurahannya Becen ya kak ya. Nah, ini kita spill dulu untuk ampiangnya. Jadi ini prosesnya masih lama. Insya Allah kurang lebih masih 20 menitan dari tadi ya. Harusnya kan 30 menit ini tadi udah waktunya udah agak lumayan ya. Untuk ampiangnya, nih, kita spill dulu untuk ampiangnya kurang lebih 1 kilo. Memang beratnya 1 kilo murni, kita nggak mengurangi takaran. Ya, kita pakai kemasan 10, jadi kemasan tebal tanpa ada staplesnya. Insya Allah tahan sampai bulan 9, jadi masih 6 bulan lagi masa simpannya, masa kadaluarsanya. Terus udah halal MUI, kita sudah terdaftar di halal MUI sama PIRT sama Badan POM. Jadi kalau untuk diekspor insya Allah kita sudah aman atau kirim-kirim seluruh Indonesia. Nanti proses pengemasannya pun kita pakai pertama lapisan bubble wrap, yang kedua kita nanti masih dilapisi kardus, habis bubble wrap dan kardus masih di plastik juga dan masih di selotipnya. Oke, terima kasih semuanya, sehat selalu semuanya ya kak ya. Jadi masih lama, kurang lebih 25 menit, 20 sampai 25 menit. Ini saya kalau bikin kayak gini suka tak ambilin busa-busanya ini ya. Ini ada yang tanya kak, tanya-tanya untuk ampiang sama sambal pecel sama kalian produk-produk kita spill dulu ya, satu persatu. Ini termasuk ampiang Jawa, harganya 50.000 aja. Semoga nanti teman-teman semuanya mendapatkan gratis ongkir, kita doakan ya, semoga biar lebih hemat. Harganya 50.000 saja untuk 1 kilo. Ini pembuatan yang kemarin. Beratnya itu 1 kilo ya, jadi tidak termasuk kemasan plastik, stiker, packaging, tidak termasuk itu. Berat dalamnya itu 1 kilo full, jadi kita tidak seperti maksudnya tidak dikurangi packagingnya ya. Oke, terima kasih semuanya. 1 kilo. Terus Mbak minta spill dong produknya yang dikerenjang. Nah ini kita lanjut lagi untuk sambal pecelnya ya kak ya. Sambal pecel 1 kilo juga 50.000-an saja. Ini yang kita produksi kemarin. Jadi ini sambal pecel tahannya kurang lebih sampai 6 bulan. Ya. Bersertifikasi halal dan sudah ada perizinan dari Dinas Kesehatan PIRT. Jadi insya Allah Kacangnya tidak digoreng tapi disangrai, tidak digoreng minyak. Tidak digoreng minyak, bumbunya mentah. Ditumbuk semua. manual. Ditumbuk manual pakai ini kak. Ya. Mohon maaf pakai ini lumpang dan alu ini ya. Ya itu kita tutup supaya nggak kepasukan hewan. Nah jadi ini ketahanannya sampai 5 sampai 6 bulan ya tahanannya. Dimasukkan kulkas lebih baik, lebih bagus lagi, lebih lama. Freezer itu lebih lama lagi. Oke, terima kasih. Bisa COD semua ya mbak ya. Semua produk kita sudah COD semua, jadi mempermudah untuk konsumen untuk membeli. Nah, terus lagi ini apa kak? Ini ada permen asem ya. Permen asem ini terbuat dari asam jawa dan gula pasir. Agak kesini kak. Nah. Jadi ini gula pasirnya bukan gula pasir rafinasi, gula pasir asli yang insya Allah nggak bikin batuk dan rasanya dan teksturnya ini empuk. Jadi tidak keras, tidak bikin lecet apa itu langit-langit empuk ya. Dan ini sudah bersertifikasi halal juga, cuman belum kita print stikernya karena menghabiskan stiker yang lama. Gula Jawa mbak. Kemudian gula Jawanya kita produksinya semua ini yang kita produksi setiap hari ini. Ya Allah, Mami Kinoy nggak ada kak, di pasar Becen nggak ada, mohon maaf. Kita rumahnya cuma Tegal Asri saja, Becen Karanganyar kok deket. Ada yang tanya,
pasar Bejen ada nggak? Nggak ada. Oh, belum ada. Belum ada. Kita mendingan ke rumah aja ya. Kita jualnya tidak ke pasar-pasar ya, untuk yang jadi yang di area Karanganyar Solo kita jual produknya tidak curah di pasar-pasar, tidak ya. Jadi kalau yang itu sama itu bukan produk kita ya. Jadi Ya, gula Jawanya berapa Mbak harganya Mbak? produk kita itu sudah ada labelnya sebenarnya. Jadi biar bisa membedakan. Labelnya sudah ada tulisannya Ampiang Jawa. Ya. Jadi kita tidak pernah jual curah selain di rumah dan di TikTok seperti ini. Karena ini juga baru aja kita jual curah itu lewat TikTok. Oke, kalau gula harganya berapa sih Mbak? Oh ya. Terus gulanya dari mana ini? Ini dari Kebumen. Ini gula Jawa asli, murni kelapa murni. Terima kasih Mbak Siti Taza. Alhamdulillah sudah datang Mas. Enak banget tombol kangen Mas, kangen kampung halaman ya. Jadi ini bukan gula Jawa yang Jawa Ser ya, maksudnya gula Jawa pasir bukan. Tapi ini gula Jawa murni. Kita ambil langsung dari petani gula di Kebumen. Itu bisa lihat di video TikTok kita. Itu cara pengambilan dari pengolahan itu kita ambil di sana ya. Jadi jangan khawatir ini Ya, kita asli. dari Puring, di daerah Puring Kebumen, sama Kecilacap, sama di daerah Wonosop, Kulon Progo ya. Ya. Terus teman-teman semuanya, ini ada spill lagi untuk produksi jenang. Nah, ya, ini ada juga dari teman UKM juga, namanya Pak Heri ya. Ini jual, dia produsen jenang botol, asli Kudus juga. Nah, produknya seperti ini. Boleh semuanya COD ya Kak ya? Kasih halal juga, beratnya 500 gram. Ini 500 gram lebih ya, karena kita menghitung 500 gram itu berat bersih. Jadi bukan termasuk kemasan mikanya. Ya, terus apa lagi Mbak? Ada lagi juga Grupi Madu Tawangmangu. Madu Otela ya. Jadi ini asli dari ketela madu asli dimasak dengan gula pasir ya. Itu bikin karamel itu baru masuk. Itu renyah ya Mbak ya? Renyah sekali. Oke, terus abonnya Mbak? Abon, yes, benar. Ini ada produk abon. Nah, ini nggak perlu sering diaduk ya. Yang penting kita apinya stabil. Biar nggak capek juga ya Kak ya. Jadi teman-teman semuanya untuk ampiangnya nggak usah diaduk terus. Iya,